9. Dan mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan surat At-Taubah ayat 36 kepada beliau waktu Ustaznya datang. ya, kepada para jamaah kami mohon beliau juga memiliki kebiasaan ceramah dan berdakwah, masya Allah tabarakallah, ketika duduk di bangku sekolah dasar kelas 3 SD, ya, yang diajarkan oleh ayah anda tercinta yang orang seniman, masya Allah, mudah-mudahan ini benar ya Bu ya. Nama lengkap beliau adalah Mumpuni Handayati, terkenal dengan Ustazah Mumpuni, ya, yang telah lahir di Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 27 September 1095. Benar saja? Ustazah 27 September, saya 15 September. Masya Allah, Allah. Mungkin hanya itu saja sekilas perkenalan kita tentang beliau. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Hajah Mumpuni Handayati. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Alimul sirri wa akhfa mustajibud du'awati Rabbi farhamna jami'a bijami'i salihati salatullah ala Taha Rasulillah salatullah ala yasin habibillah. Mangun Jaya desanya berkah, warganya ahli ibadah, pangan jambu dicampur genteng, panitianya yuk gelame akeh. Salatullah
Mangunjaya, Ketua RT, Ketua RW di Desa Mangunjaya, dan keluarga besar Jamiah Muslimin Muslimat dan keluarga besar Jamiah Mujahadah Sholawat Umi di keluarga besar Perumahan Papan Indah 1, yang mudah-mudahan para ahlinya, para donatur selalu diberikan sehat walafiat, Allahumma amin. Wabillahi khusus kepada Tanfidya Surya Nahdlatul Ulama Ranting Mangunjaya yang saya hormati dan yang kami muliakan, keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, keluarga besar rekan-rekan Banser dan rekan-rekan Denwatcher yang kami banggakan. Lalu kepada Jamiah Maulid Suci Duror yang kami banggakan, Ibnu PPNU Kata Remaja-Remaja Masjid Musola di Mangunjaya. Lalu kepada santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, bakaku mbak putri, yang gadis perawan mudah-mudahan cepat dapat suami, yang joko-joko bujang-bujang cepat dapat istri, yang tua-tua moga-moga pada cepat dapat rezeki, cepat munggah haji. Amin Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikeluaran di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika para nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pengajian akbar menyambut tahun baru 1444 Hijriah, sekaligus santunan anak yatim yatim piatu bersama keluarga besar Jamiah Mushola Al-Kahfi, keluarga besar ngopi. Ada waliullah. Langsung si bapak cepet-cepet kopinya dihabisin. Ini seorang waliullah panjang hidupnya sampai 350 tahun, tapi setelah 350 tahun ternyata juga dia mati. Setelah wafat, sang waliullah di akhirat hendak masuk surga, ternyata di stop sama Gusti Allah. Stop, Kang Sarmin. Ada di sini namanya Kang Sarmin. Tapi yang saya maksud bukan Sarmin Mangunjaya. Ini Sarmin bukan sembarang Sarmin. Ini Sarmin waliullah. Ketika hendak masuk surga, di stop oleh Gusti Allah. Stop, Kang Sarmin. Pede banget masuk surga, nggak permisi sama saya. Sanggup apa masuk surga? Iya tuh Gusti, saya udah gak sabar, ingin cepat ketemu bidadari. Ya silakan, gak apa-apa, cuma aneh aja, kamu masuk surga kok gak pamit dulu sama saya? Emang bekalnya kamu apa masuk surga dengan begitu pedenya? Ternyata sang waliullah jawab, loh Gusti, saya ini ibadah selama 350 tahun. Salat 5 waktu gak pernah ketinggalan, salat sunnah adalah kebiasaan saya. Puasa Ramadan gak pernah bolong, puasa sunnah adalah hobi saya. Jangankan Senin Kamis, jangankan Tasu'a Asyura, jangankan puasa Senin Kamis, puasa Daud hobi saya. Baca Quran sampai lambe saya meniren, zikir sampai bibir saya ngelungkah. Ini ganjaran saya berhak untuk masuk surga atas nama pahala saya yang saya sudah tumpuk. Ternyata apa Jagus jawab, oh jadi kamu ibadah itu mau hitung-hitungan sama saya? Oh kalau begitu kan Sarmin, Jibril ambil kalkulator. Tapi di akhirat nggak ada kalkulator Pak, ini cuman gambaran supaya bisa dicerna dengan baik cerita saya. Iya, sendiko dawuh Gusti, malaikat Jibril ambil kalkulator, dibawalah kalkulatornya di hadapan
Allah Ta'ala, ya Allah, ini kalkulatornya mau buat apaan? Tuh, katanya Sarmin ibadah 350 tahun. Timbang dia guna ibadah. Berarti kan, maaf, punya jeroan. Kalau punya jeroan berarti kan punya bolongan. Lah bolongannya gedenya seberapa, aku masukinnya nggak kesasar. Saya lagi mikir begitu dari kemarin. Makanya sampai sekarang belum nikah saya. Mikir bolongannya temu. Lagi ya saya mikir begini. Temu gue punya anak ya. Berarti kan bisa hamil. Kalau bisa hamil berarti ada temu lanang, ada temu wadon. Kalau ada temu lanang, ada temu wadon, mungkin ada temu mau selingkuh nih ya. Lagi mikir lagi. Ketemu hidup ya, berarti bisa napas. Kalau napas bisa hidup, berarti bisa makan. Berarti kalau temu hidup dan bisa makan, sampai temu saja, nggak keliwatan, tetap dapat rahmatnya Gusti Allah, tetap dikasih rezeki. Betul? Laras? Maka kenapa kita pengajian peringatan tahun baru Hijriah? Ini nikmat bumi pulau darat. Untuk taat dan tobat nggak boleh buat maksiat. Ini bumi pulau darat adalah diperjuangkan atas nama rahmat dari Allah. Buktinya tak? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sadar-sesadar-sadarnya para pahlawan kita mengucap bangsa Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Saya apa lah undang-undang itu? Ya iyalah orang anak muda. Sekolah. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Artinya tanpa rahmat dari Allah nggak mungkin dong Indonesia merdeka. Kenapa nggak masuk analogi kita, nggak masuk logika kita? Masa bambu runcing kok sanggup mengalahkan tank dari Jepang? Masa bambu runcing sanggup melawan bedil dari Belanda? Nggak nyambung, nggak masuk akal. Tapi ternyata para pahlawan kita, para pejuang kita dahulu, orang-orang yang ahli tirakat, orang-orang yang seneng riaboh, mangan longan turu longan, mangan longan, mangane dilong, suka puasa, turune dilong, seneng mulai. Maka kudunya kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang suka melek malam. Ya, bos kamling nggak apa-apa sih. Tapi orang yang qiyamul lail adalah orang yang sholat malam, tadarus Quran di tengah malam, sampai nangis sambil Zulhijjah berlalu, masuk bulan Muharram, tetap meja romahnya diisi top, tapi jangan toples kos. Toples ada isinya, justru jajannya yang enak-enak, jangan isi rengginang memes. Kasihan malaikatnya makan jajan alot, Pak. Maka walaupun panjenengan sami berdiri nggak kebagian panggonan, malah ini duduknya duduk praktis, bokongnya ngelemprak, kakinya atis. Ikhlas ya Bu ya? Ikhlas ya Bu ya? Tenang saja panitia Jamiah Mushola Al-Kafi, keluarga besar Mujahadah Sholawat Umi, keluarga besar RT 7, RT 8, RT 9 tadi sudah berdoa, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid zalimin illa tabarra. Itu surat Nuh ayat 27. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam punya kebiasaan kalau mendoakan orang lain ataupun berdoa sendiri nggak akan ketinggalan nyebut bapak ibunya, dimohonkan ampun kepada Gusti Allah. Masya Allah, sekelas Nabi saja setiap langkahnya berusaha bagaimana birrul walidaini, bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Maka sampai dicontohkan oleh Nabi Nuh, kita setiap berdoa, Rabbi firli wali walidayya, ya Allah kami mohon ampun atas dosa bapak ibu kami, waliman dahola baiti mu'minan, lan tolong ya Allah
ampurani, ampuni dosa mukmin yang bertamu di keluarga besar perumahan Papan Indah satu hari ini. Jadi panjenengan harganya perkutut tidak berada di dagingnya, tapi terletak di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak harganya manusia? Apakah di dagingnya? Kalau letak harga manusia di dagingnya, silakan Anda bersaing sama sapi. Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan barang siapa meja rumahnya nggak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatkan untuk nyuguh tamu. Kanggo nyuguh, jangan buat ngemil dewek. Diniatkan buat nyuguh tamu. Ada yang bertamu, entah tidak ada yang bertamu, tapi kebiasaan meja rumahnya ada toples isi jajan. Maka setiap pagi yang datang ke rumah panjenengan adalah malaikat rahmat yang memberikan keberkahan kepada orang-orang yang suka nyuguh tamu. Amin Allahumma. Maka Syawal berakhir, Dzulhijjah berlalu, masuk bulan Muharram, tetap meja rumahnya diisi top, tapi jangan toples kos. Toples ada isinya, justru jajannya yang enak-enak, jangan isi rengginang memes. Kasian malaikatnya makan jajan alok, Pak. Maka walaupun panjenengan sambil berdiri nggak kebagian panggonan, malah ini duduknya duduk praktis, bokongnya lemprak, kakinya artis. Ikhlas ya Bu ya? Ikhlas ya Bu ya? Tenang saja panitia Jamiah Mushola Al-Kahfi, keluarga besar Mujahadah Sholawat Umi, keluarga besar RT 7, RT 8, RT 9 tadi sudah berdoa, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid zalimin illa tabarra. Itu surat Nuh ayat 27. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam punya kebiasaan kalau mendoakan orang lain ataupun berdoa sendiri, gak akan ketinggalan nyebut bapak ibunya, dimohonkan ampun kepada Gusti Allah. Masya Allah, sekelas Nabi saja setiap langkahnya berusaha bagaimana birrul walidaini, bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Maka sampai dicontohkan oleh Nabi Nuh, kita setiap berdoa, Rabbi firli wali walidayya, ya Allah kami mohon ampun atas dosa bapak ibu kami, waliman dakhala baiti mu'minan, lan tolong ya Allah ampuni dosa mukmin yang bertamu di keluarga besar perumahan Papan Indah satu hari ini. Jadi panjenengan walaupun gak kebagian panggonan pada panas-panasan, panasnya matahari ditanggung bareng-bareng, tapi panasnya hati salah dewek-dewek. Tapi tenang, Anda sudah dimohonkan ampun atas segala dosa. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, setiap dosa kita diampuni oleh Gusti Allah. Allahumma. Sampai ada doa tolak balaknya tadi. Wala tasikit zalimin. Saumpama ada yang datang ke sini, ternyata sama tetangga sendiri plengos-plengosan, kepapasan di jalan gak saling sapa. Ada mana orangnya? Oh enggak, sini orangnya guyur berukun semua. Jangan tunjuk-tunjukkan kayak kita gak punya dosa ini. Tapi ternyata sudah didoa tolak balak. Kalau ada yang punya sifat dolim, tidak akan ditambah orang-orang yang dolim illa tabarra, kecuali kehancuran dan kebinasaan bagi orang-orang yang berbuat dolim. Naudzubillahimin. Maka kalau ngajinya sambil panas-panasan begini, ini kira-kira ngajinya selesai jam berapa Bu? Jam berapa?
pikir saya body shaming juga ya. Tapi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ternyata Allah Ta'ala tidak menghargai manusia dari derajat pangkalnya, tidak menilai manusia dari bentuk rupanya, dari gemuknya juga tidak, dari kurusnya juga bukan, tapi Allah menilai harga manusia dari hati nurani dan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kena apa? Keluarga besar Musola Al-Kahfi ngajak masyarakat ngaji peringatan tahun baru, bukan sambil ngumpet kembang api. Bahasa Cilacap keluar tuh. Peringatan tahun baru perayaannya bukan dengan jedorin kembang api, bukan dengan cara bakar sosis, bakar jagung, nggak party-party di tengah pinggir pantai ataupun seperti Citayam Fashion Week juga enggak. Tapi Musola Al-Kahfi ngajak masyarakat pengajian menyambut tahun baru dengan pengajian, bahkan dengan santunan plus diiringi dengan sholawatan, adalah meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurnya kita diberikan rahmat yang luar biasa. Saya bersyukur dari Cilacap jauh-jauh sampai Tambun Selatan sini disambut bahagia dengan keluarga besar panitianya. Masya Allah, saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Dari RT 7, RT 8, RT 9 dan keprok utangnya lunas kabeh. Yang namanya paling keras nanti utangnya lagi mikir bolongannya temu. Lagi ya saya mikir begini, kamu kok punya anak ya? Berarti kan bisa hamil. Kalau bisa hamil berarti ada temu lanang, ada temu wadon. Kalau ada temu lanang, ada temu wadon, mungkin ada temu mau selingkuh ya. Jadi mikir lagi ya, ketemu hidup ya, berarti bisa napas. Kalau napas bisa hidup, berarti bisa makan. Berarti kalau temu hidup dan bisa makan, sampai temu saja nggak keliwatan, tetap dapat rahmatnya Gusti Allah, tetap dikasih rezeki. Betul? Laras? Maka kenapa kita pengajian peringatan tahun baru Hijriah? Ini nikmat bumi Pulau Darat untuk taat dan taubat, nggak boleh buat maksiat. Ini bumi Pulau Darat adalah diperjuangkan atas nama rahmat dari Allah. Bukti nyata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sadar-sadarnya para pahlawan kita mengucap bangsa Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya apa lalu undang-undang itu? Ya iyalah, wong anak muda. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya tanpa rahmat dari Allah nggak mungkin dong Indonesia merdeka. Kenapa nggak masuk analogi kita, nggak masuk logika kita? Masa bambu runcing kok sanggup mengalahkan tank dari Jepang? Masa bambu runcing sanggup melawan bedil dari Belanda? Nggak nyambung, nggak masuk akal. Tapi ternyata para pahlawan kita, para pejuang kita dahulu, orang-orang yang ahli tirakat, orang-orang yang senang riagoh, mangan longan turu longan, mangan longan, mangani bilong, suka puasa, turune bilong, senang dia mulai. Maka kudunya kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang suka melek malam. Ya, di bos kamling nggak apa-apa sih. Tapi orang yang tidak benar-benar Mbak Kiai. Jadi ini ada hukum baru. Sapi satu bisa buat kurban orang 8, tapi batu loncatannya kambing 1. Nah, sia-sia saya tanya Pak Kiai.
Ya, karena yang namanya kurban walaupun wong sugih orang mampu, kurban adalah ibadah ta'abudi yang syarat rukunnya harus tepat dan tidak boleh sembarangan. Tapi bagi yang sugih kemarin belum bisa berkurban, emang gak apa, cuma ada kesunahan dari kanjeng Nabi, yaitu bagi yang sugih tapi tidak berkurban dianjurkan ketika Idul Adha nyembelih hewan masing-masing di rumah. Nyembelih apa? Nyembelih peliharaan. Peliharaannya apa? Boleh ayam. Peliharanya di rumah berapa? Istri sendiri. Marah. Kalau bojone direk bukan ingon-ingon kan? Itu partner panjenengan dan insya Allah surga dan neraka itu tergantung dari suami. Betul Bu? Kasian banget ibu dikatain ingon-ingon. Dari kanjeng Nabi dianjurkan ingon-ingonnya itu unggas, yang boleh ayam, yang boleh pitik, itu pada bahaya kalau pitik, yang boleh mentok, yang boleh bebek, atau beli ayam sayur, daging 1 atau 2 kilo, itu dianjurkan. Kenapa? Karena ternyata bagi yang sugih tapi tidak ikut berkurban, nyembelih hewan masing-masing di rumah ketika Idul Adha dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa tamak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, supaya nggak ngarep-ngarep bagian daging kurban nusarkinah. Katanya sugih nggak ikut kurban malah ngarep-ngarep bagian. Sengaja pas Idul Adha dari pagi sampai sore nggak masak, nungguin bagian sampai cemplungan. Katanya Pak Kepala Desa Mangunjaya, sapinya sampai nggak bisa dihitung, kambingnya sampai 3 likur. Sampai jam 4:30 sore kok dagingnya belum nyampe ya. Udah terlanjur bumbunya diulek kabeh. Sunduknya sate siap, batok tepesnya udah dibakar jadi bara kabeh. Sampai jam 5 sore kok belum nyampe ya. Itu namanya serak. Namanya serakah itu. Maka maaf bagi si miskin ketika sedang Idul Adha dia menerima bagian daging kok banyak, hukumnya boleh ketika dijual dan dituangkan bagi si miskin. Ada nih si miskin menerima daging aja ke 9,5 kilo, kulitannya nampak, terus balungannya nampak, tetelannya nampak, sama panitia kurban dari masjid, masya Allah, sampai kepalanya sapi dianterin ke rumahnya si miskin. Tapi kan si miskin gak punya kulkas, ketimbang dimasak sampai jelek enak potongnya, maka akhirnya dijual dan diuangkan akan lebih manfaat. Hukumnya boleh. Tapi bagi si kaya, bagi si sugih yang nerima bagian daging kurban, haram hukumnya ketika dicari keuntungannya ataupun diperjualbelikan. Walaupun sampai begini, Idul Adha tahun 2020, 2021, 2022, sengaja dagingnya dimasukkan ke kulkas freezer, sengaja tuh dikumpul-kumpulin buat modal ketika hajatan mantu anak-anak. Ada orang sini begitu? Ya ada, alhamdulillah. Karena harinya adalah hari Tasuma, bapaknya tadi kopinya udah kadung habis. Nggak apa-apa Pak, masih ada kesempatan besok Pak, hari Asyura, jangan disia-siakan. Tapi sebelum lanjut masalah bab puasa Asyura, saya mau ucapkan banyak terima kasih. Kotak infaknya tetap jalan, ngajinya dilanjut. Udah berhenti, banter banget. Cepet banget ngasih sodakonya. Ya Allah, tadi jadi soang apa jadi itu? Aja di soang. Kebetulan nih, soang itu telurnya yang paling gede. Berarti ukuran duit paling gede itu telur-telurnya ini saya kabarikan. Ini santri kurang ajar nih. Gara-garanya santri dan ramai kiainya.
ada niat ceramah niat ngaji bareng-bareng sama jamaah sholawat dari sholawat ini, mudah-mudahan akan berkah buat saya dan buat kalian semua. Allahumma amin. Pakai haji Yunan berangkat haji mungkin baru 1 kali, tapi yang besok puasa Asyura dengan iman yang sesungguhnya ngalahin pakai haji Yunan 10.000 mau lu ngaji guys. Besok setelah habis puasa Mbah Kakung, Mbah Laki langsung pakai kopiah songkok peci haji. Songkok cara orang sini punya apa? Peci kupluk tetangga ini mesti ngomong kupluk. Di Cilacap Pak, orang Jawa kalau nyebut songkok itu ada yang nyebut kupluk. Kupluk. Setelah puasa Asyura Mbak Aki terus pakai kupluk haji. Tetangganya sampai protes, Mbak, sampai Mekah Medina belum kok udah pakai kupluk haji. Mbak Aki jawab pintar, oh bocah maning orang pada pengalaman. Makanya jadi bocah pada senang aja, jadi apa-apa ngerti. Ini Mbak Kakung pakai kupluk haji orang sembarangan. Hadis Nabi menjelaskan siapa orangnya. Puasa tanggal 10 Muharram, pahalanya bagaikan berangkat haji 10.000 kali. Lah saya udah puasa hari Asyura, sak nih kepala pakai kupluk haji, malah kupluknya lagi kurang. Kurang apa lagi Mbak? Ini kurang karena kan pahalanya 10.000 lu ngaka haji. Kupluknya nambah tanggo siji, berarti kan masih kurang 9.000 sama nanti 90 sama kupluk. Tuh mulianya bulan Muharram, besok persiapan. Tapi ibu-ibu ada yang masih puasa Ramadannya bolong nih? Ada? Udah disarikan belum? Belum dikodok? Ya udah nggak apa-apa. Besok kalau mau puasa Asyura cuma lihat kodok Ramadannya saja, karena puasa Ramadan itu bisa dibarengkan puasa Ramadan. Puasanya rutan, puasa ini kodok Ramadan. Status seorang musafir, maka sholatnya mulai dari jamaah bahkan mulai di kosong, dari jamaah di kosong. Itu fasilitas. Maka kenapa dikasih fasilitas dari waktu? Kita punya ilmu cuma ilmunya dari digunakan. Inilah Islam. Agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam bukan untuk mempersulit kita hidup. Justru Islam mempermudah supaya kita menggapai ridho dan rezeki. Kalau saya nggak musafir Bu, aman saja. Karena nanti saya musafir dari hari terus dari Pulau Progo saya pengajian. Ini ada apa Bu? Dari hari Jumat saya belum pulang ke rumah, cuma bawa koper dan asisten yang saudara. Dari sini saya nanti malam masih di Bekasi, terus besok pagi langsung saya pengajian di Jalan sama Cirebon. 14 lagi langsung ke Pemalang. Dan di banyak kita makanya boleh bertanya saya. Mudah-mudahan setelah doa dengan mundur dengan menjaga halangan sama Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dari saya silakan mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.